Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar IPA subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum itu, yuk kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPA. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan kerusakan hutan Indonesia dan cara-cara mengurangi sampah. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Selain pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun, sayangnya kerusakan hutan Indonesia cukup memprihatinkan, sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Nah, coba perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah Pulau Kalimantan. Warna hijau pada pulau tersebut itu melambangkan hutan. Kalian dapat melihat pada tahun 1950, Pulau Kalimantan dipenuhi dengan warna hijau. Tetapi semakin bertambah tahun, sampai dengan tahun 2020, warna hijaunya semakin berkurang. Itu bertanda bahwa luas hutan di Kalimantan semakin berkurang setiap tahunnya karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Selain pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun sayangnya, kerusakan hutan Indonesia cukup memprihatinkan, sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Hal-hal yang menyebabkan kerusakan hutan Indonesia yaitu penyebab kerusakan hutan yang pertama yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena proses alam maupun faktor manusia. Faktor alam terjadi jika panas matahari membakar daun kering saat musim kemarau. Sedangkan faktor manusia terjadi karena manusia melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Kebakaran hutan akan merusak pohon-pohon, merusak struktur tanah, sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang menyuburkan tanah, dan dapat membunuh dan menghilangkan tempat tinggal berbagai jenis hewan. Penyebab kerusakan hutan berikutnya yaitu penebangan liar. Tujuan manusia melakukan penebangan liar salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun pemukiman. Ada juga hanya untuk diambil kayunya saja. Akibatnya dapat mengurangi pohon, membunuh, dan menghilangkan rumah banyak hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Nah, penebangan liar ini biasanya dia setelah ditebang ditinggalkan begitu saja, tidak ditanam kembali. Akibatnya setelah pohonan ditebang, tidak ada pohon yang akan tumbuh lagi dan hutan akan semakin berkurang. Penyebab kerusakan hutan berikutnya yaitu sistem cocok tanam perladangan berpindah. Pengertian dari perladangan berpindah adalah suatu sistem usaha tani yang dimulai dengan penebangan pohon-pohonan. Pohon-pohonan yang ditebas dikeringkan, kemudian dibakar. Sesudah dibersihkan, ladang ditanami tanaman pangan, antara lain padi gogo, jagung, terung, cabai, dan sebagainya. Perladangan berpindah merupakan cara-cara bercocok tanam secara tradisional yang telah lama dilakukan. Mereka membuka lahan baru lagi ketika lahan tempat bercocok tanam dirasakan produksinya sudah menurun. Kenapa peradangan berpindah itu merusak hutan? Karena ketika tempat bercocok tanam yang lama sudah tidak bagus lagi kesuburan tanahnya atau sudah mulai menurun produksinya, mereka akan berpindah lagi ke tempat yang lain, ke hutan yang lain, menebang hutan lagi, dipakai untuk bercocok tanam. Kalau sudah tidak bagus lagi atau berkurang lagi produksinya, mereka berpindah lagi mencari
hutan lagi, menebang hutan lagi, dan seterusnya. Karena itulah, itu adalah penyebab berkurangnya hutan di Indonesia. Penyebab kerusakan hutan selanjutnya yaitu usaha pertambangan di wilayah hutan. Usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itu, tanah akan digali demi mendapatkan barang tambang, sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Hutan pun akan mengalami kerusakan. Nah, pada gambar ini adalah contoh pertambangan di wilayah hutan. Untuk mendapatkan barang tambang yang mereka inginkan, mereka harus menebang pohon dan membakar pohon atau yang lainnya, sehingga menambah kerusakan hutan di Indonesia. Penyebab selanjutnya yaitu transmigrasi. Transmigrasi pada umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan pemukiman dan penduduk. Namun, transmigrasi biasanya akan menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan pemukiman baru yang menyebabkan banyak pohon-pohon ditebangi. Sebab kerusakan hutan yang lainnya yaitu musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan pepohonan kering dan juga mati. Kemarau juga akan menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Penyebab kerusakan hutan berikutnya yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan karena magma yang keluar dari perut gunung berapi bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Akibatnya, banyak pohon yang mati dan tanah pun menjadi rusak. Nah, tidak hanya pepohonan saja yang mati, tetapi hewan-hewan yang ada di sekitarnya pun akan ikut mati. Dan penyebab kerusakan hutan yang terakhir yaitu karena adanya tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangan gelombangnya dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Erosi adalah pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es. Nah, yuk kita sama-sama lihat bersama video berikut ini tentang kerusakan hutan. Hutan Indonesia adalah harta karun untuk keanekaragaman hayati. Dengan hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia, hutan Indonesia merupakan salah satu rumah terbesar untuk spesies tanaman dan juga terdapat satwa yang hidup di dalamnya. Kita wajib merawat dan melestarikan agar generasi yang akan datang dapat menikmati alam dan isinya. Dengan memperlakukan alam secara bijak dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keberlanjutan kehidupannya. Kita akan mendapat manfaat selagi kita dapat selaras dengan alam, karena alam sekitar yang akan melindungi kita. Hutan kita saat ini terancam kehilangan ribuan keanekaragaman hayatinya. Setiap jengkal dari hutan Indonesia berubah menjadi perkebunan. Dan hutan pun tidak lagi menjadi rumah yang nyaman untuk para penghuninya. Perubahan fungsi dan ketidakseimbangan pemanfaatan hutan membuat para penghuninya tersingkir dari rumahnya dan terus-menerus menghilang. Bahkan, harimau pun sulit untuk mencari tempat berlindung. Kini rimbalah habisnya, piado lagi tempat kami delok low. Harimau itu menyerang masyarakat itu pertama tempat dia telah terganggu. Mau tak mau dia masuk ke wilayah desa, ke tempat masyarakat bekerja ataupun mendodok sawit, sedang menyadap karet. Makanya harimau itu mau tak mau memangsa masyarakat. Piado lagi tempat kami mencari belum getah. Ayolah sensaroh kami dirimbani. Haruskah kita kehilangan kekayaan alam yang kita miliki saat ini? Hentikan penghancuran hutan Indonesia. Nah, anak-anakku,
itu tadi adalah hal-hal yang menyebabkan kerusakan hutan Indonesia. Semoga hutan di Indonesia tidak berkurang terus setiap hari. Kita harus bisa menjaga hutan untuk kelangsungan semua makhluk hidup. Karena hutan adalah penghasil oksigen terbanyak. Sedangkan oksigen sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Berikutnya kita akan membahas tentang cara-cara mengurangi sampah, yaitu dengan 5R. Recycle, reduce, reuse, replace, dan repair. Apa sih artinya itu semua? Yuk sama-sama kita lihat penjelasan berikut ini. Nah anak-anakku, itu tadi adalah penyebab daripada kerusakan hutan di Indonesia. Nah, pembahasan kita yang berikutnya yaitu tentang cara mengurangi sampah. Cara mengurangi sampah kita kenal dengan 5R, yaitu recycle, reduce, reuse, replace, dan repair. Pertama kita akan bahas recycle atau mendaur ulang. Kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolahnya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya yaitu sampah organik atau sampah dedaunan, limbah pertanian, dan limbah dapur dapat diolah menjadi pupuk kompos. Kemudian kalau sampah anorganik seperti botol kaca, plastik itu dapat diolah menjadi hiasan atau pot tanaman. Nah, pada gambar ini adalah contoh daur ulang dari sampah-sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat dijadikan pupuk, sedangkan sampah anorganik dapat dijadikan hiasan-hiasan atau pot tanaman. Yang kedua adalah reduce, mengurangi. Reduce kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang, mengurangi produksi sampah, dan tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya, memilih produk-produk yang bisa diisi ulang, mengurangi penggunaan tas kresek, membawa tas belanja sendiri, dan menghemat makanan dan tidak suka menyisakan makanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu reuse, yang berarti menggunakan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Contohnya kantong plastik atau kantong kertas yang didapat dari hasil berbelanja. Sebaiknya tidak dibuang, tetapi dikumpulkan untuk digunakan kembali saat dibutuhkan. Nah, contoh lainnya yaitu mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu repair, yaitu memperbaiki. Repair adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Dengan cara tersebut, kita tidak perlu membeli barang baru karena barang yang lama masih dapat digunakan. Nah, jika di rumah kalian ada barang yang rusak, usahakan diperbaiki dulu. Jangan langsung dibuang. Karena jika langsung dibuang itu akan menambah sampah. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki dulu. Anak-anakku, alhamdulillah dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang didapat menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.